apa namanya evidence based practice di keperawatan anak. Sebentar. Oke. Pelayanan keperawatan anak, di dalam pelayanan keperawatan anak, perawat ini merupakan komponen penting dalam tim kesehatan, ya, di mana perawat juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan keluarganya. Dan perawat anak ini memberikan asuhan langsung kepada anak sakit, membimbing keluarga dalam merawat anak dalam kondisi baik itu sakit maupun sehat. Ini sudah kita bahas di paradigma kemarin ya, di materi paradigma. Dan anak juga merupakan anggota keluarga, anggota komunitas, dan anggota sosial di suatu wilayah. Kesejahteraan anak ini berkaitan erat dengan kesejahteraan keluarganya. Jelas ya, karena kalau keluarganya sejahtera, maka anaknya ikut sejahtera. Begitu juga komunitasnya. Ini siapa yang off cam ya? Ya, kalau komunitasnya atau lingkungan sosialnya itu bagus, maka anak juga akan terimbas hal-hal positif dari lingkungan sosialnya. Dunia mengalami perubahan dan kecenderungan atau tren yang muncul mempengaruhi lingkungan di mana anak dan keluarganya tinggal. Ya, sekarang ini kecenderungan atau trennya adalah tren gadget, dawai, bahasa Indonesia dawai, ya. Jadi karena lingkungannya seperti itu, tren dunia seperti itu, maka lingkungan juga akan bergeser, di mana semua orang menggunakan gawai. Ya, tapi sayangnya penggunaan gawai atau smartphone tidak diimbangi dengan smart attitude. Jadi banyak orang yang handphonenya sih smart, tapi pemiliknya tidak smart gitu. Contohnya apa pemiliknya tidak smart? Masih juga membroadcast berita-berita hoax, masih membroadcast ujaran kebencian dan sebagainya. Ya, nah perubahan lain misalnya adalah kemiskinan. Kalau misalnya tinggal di wilayah yang sosial ekonomi menengah ke bawah, maka kesejahteraan anak juga akan terpengaruhi. Kemudian adanya kekerasan. Nah, kekerasan pada anak akhir-akhir ini sangat marak ya. Apakah kekerasan yang dilakukan oleh ibunya, keluarganya sendiri atau orang dewasa di sekitarnya. Migrasi, perpindahan dari desa ke kota atau dari kota ke desa, ini juga menyebabkan adanya perubahan di dalam kesejahteraan anak. Ya, adanya perbedaan kewarganegaraan, misalnya ayahnya warga negara asing, kemudian anaknya warga negara Indonesia, ini juga mempengaruhi kesejahteraan anak. Nah, ini definisi keperawatan anak kita sudah bahas kemarin di filosofi, ya. Ini juga perspektif sudah kita bahas, cuma ini kurang lengkap, ya. Kurang apa ini kemarin? Ada berapa filosofi kemarin? Ada berapa? Hari Selasa kita bahas ini. Selasa minggu lalu. Ini cuma 3. Harusnya ada berapa filosofi? Ini Bu 5. 5. Apalagi yang 2? Silakan. Novia, silakan. Yang 2 apalagi? Bimbingan berbasis bukti dan bimbingan antisipasi, Bu. EBN dan bimbingan antisipasi. Oke.
Ya. Nah, katanya kualitas asuhan keperawatan anak itu dipengaruhi oleh perawatnya. Jadi perawat anak itu harus yang pertama bisa sebagai good observer, sebagai pengamat yang baik. Yang kedua, harus jujur dan berkata yang benar, berkata yang sebenarnya. Ya. Kemudian harus memiliki simpati, harus memiliki sikap yang baik, sabar dan selalu ceria atau cheerful. Ya, harus suka atau senang bekerja dengan anak. Ya, dan yang kelima harus interest terhadap asuhan yang diberikan kepada keluarga atau selain kepada anak, perawat anak juga harus memberikan asuhan kepada keluarga. Kemudian yang keenam harus mampu memberikan edukasi baik kepada anak maupun kepada keluarganya. Ini adalah good pediatric nurse. Ya, kalau memiliki 6 ini, berarti dia sudah termasuk dalam perawat anak yang baik. Ya, ini perannya nanti akan dibahas oleh Bu Yupi, tetapi saya akan menyampaikan sebagai pengantar di EBN ini, salah satu peran utama perawat anak adalah sebagai researcher, nih ya, sebagai peneliti. Nah, ini berkaitan dengan EBNP yang akan kita bahas. Untuk peran-peran lainnya nanti dibahas bersama Bu Yupi ya, didiskusikan bersama Bu Yupi. Ya. Nah, berkaitan dengan peran perawat sebagai researcher nih, maka perawat harus mampu melakukan identifikasi masalah yang muncul. Tadi ya, perawat anak yang baik itu kan harus good observer. Dari hasil pengamatan tersebut, maka perawat harus bisa menelaah munculnya atau mengidentifikasi ada tidaknya masalah di dalam tatanan pelayanan. Ya. Kemudian melakukan investigasi yang berbeda dengan fungsinya sebagai perawat praktisi. Ya. Dan yang ketiga harus melakukan evidence-based research atau penelitian berbasis bukti. Ya, ini peran sebagai researcher. Ya, berkaitan dengan peran sebagai researcher, peran tugas yang ketiga adalah evidence-based research. Ya. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan ya nanti dibahas bersama Bu Yupi. Ya. Apa itu evidence-based practice? Kita mulai kepada topik utamanya. Evidence-based practice adalah proses yang sistematis dalam menemukan, menilai, dan menggunakan hasil-hasil riset sebagai dasar untuk praktek klinik. Untuk pengambilan keputusan tentang asuhan kepada pasien, ya, menyediakan hasil-hasil penelitian yang berdasarkan pada evidence-based nursing practice. Ya, ini pengertian dari evidence-based practice. Jadi evidence-based practice intinya adalah proses menemukan secara sistematis. Ya, selain menemukan juga menilai. Selain itu menilai, dia juga memanfaatkan hasil-hasil riset. Tentunya hasil riset yang berdasarkan pada praktek-praktek klinik. Ya, bukan riset-riset pendidikan, tapi riset-riset clinical practice. Untuk apa hasil riset itu digunakan? Untuk mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan tentang apa? Tentang asuhan kepada pasien, asuhan keperawatan kepada pasien. Ya, ini adalah evidence-based practice. Ini istilah lain. Ya, evidence-based practice implies the integration
of the best scientific evidence base available with clinical expertise and patient value. Ya, jadi evidence based practice menggambarkan sebuah integrasi dari hasil-hasil ilmiah yang terbaik diintegrasikan dengan ahli-ahli di dalam klinik dan nilai-nilai pasien. Jadi ada 3 di sini komponennya, yaitu hasil penelitian terbaik, kemudian clinical expertise, dan nilai-nilai yang diyakini oleh pasien. Ya. Ini pengertian lain dari evidence based practice, penggabungan antara bukti yang diperoleh dari hasil penelitian dengan praktek klinik dan dengan pilihan serta nilai-nilai yang dianut oleh pasien ke dalam keputusan klinisnya. Ini menurut Mulhall tahun 1998. Penggunaan teori dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian secara teliti, jelas dan bijaksana dalam pembuatan keputusan tentang pemberian asuhan keperawatan kepada individu atau sekelompok pasien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai dari pasien tersebut. Ya, jadi sebetulnya pengertian apapun komponennya tetap sama. Ya, ada hasil penelitian, ada tenaga ahli atau clinical expertise, dan ada nilai-nilai yang dianut oleh pasien, itu komponennya ya. Ini sama, coba dibaca nih kita lihat. Pengalaman klinik. Pengalaman klinik dan intuisi perawat ini adalah expertise. Ya. Kemudian pengambilan keputusan untuk praktik terbaik atau the best practice. Ini menurut Newhouse, Deerholt, dan kawan-kawan tahun 2005. Ini pengertian menurut Greenberg. Ya. Penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, semuanya ada pengambilan bukti. Ya, kalau menurut Melnick, evidence based practice in nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal atau clinical expertise serta manfaat keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, tetap 3. Ya, bukti eksternal itu adalah hasil-hasil penelitian, bukti internal itu adalah clinical expertise, dan ada keinginan pasien atau nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan oleh pasien. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk pengertian. Jadi apa komponennya tadi? Komponen dari apa namanya? Evidence based practice. Rizka Permata Oktaviani, boleh di-review? Apa komponennya? Dari beberapa pengertian tadi, intinya apa komponennya? Silakan Rizka. Ya, izin jawab Ibu. Ya. Hasil-hasil klinis dari keputusan klinis, terus Terus? Apalagi? hasil-hasil riset, terus Satu lagi? Satu lagi apa? Ada 3. Ada yang bisa bantu? Dea? Dea Wismalinda? Satu lagi komponennya apa? Ya, Ibu.
Satu lagi nilai-nilai pasien. Ya, nilai-nilai yang dianut pasien. Ya, jadi intinya dari pengertian tadi ada 3 apa itu evidence based practice ya. Nah ini ya ahli lain mengatakan bahwa evidence based practice itu ada 4. Yang pertama adanya clinical expertise. Tadi udah dibahas apa itu clinical expertise. Kemudian ada base research evidence, hasil-hasil penelitian, patient value and preference. Jadi nilai-nilai yang dianut dan diinginkan oleh pasien. Dan komponen keempat adalah tersedianya sumber-sumber. Jadi kalau 4 komponen ini ada dan bersinergi, maka evidence based practice bisa diterapkan. Jika salah satu saja tidak ada, maka evidence based practice tidak bisa diterapkan. Contoh, hasil penelitian terbaik sudah ada, sudah dinilai, sudah oh ini loh yang terbaik. Misalnya bagaimana memasang infus pada anak atau untuk mengurangi nyeri pemasangan infus pada anak, maka dalam waktu 10 detik anak apa namanya? Dikompres dulu dengan es batu di area penusukan. Oke. Ini akan diterapkan. Kemudian pasiennya juga pengen ketika ditusuk tidak sakit, artinya sejalan antara hasil penelitian tadi dengan keinginan pasien. Perawat yang akan melakukan pemasangan infus juga sudah ada. Tapi ketika es batunya tidak ada karena daerah tersebut tidak ada listrik, dan kalau beli es batu harus jauh, bisa nggak kira-kira itu terjadi? Ya, tidak bisa terjadi karena nggak ada sumber-sumbernya. Sumber yang dibutuhkan tidak tersedia, yaitu es batunya tadi nggak tersedia. Maka evidence based practice tidak bisa diterapkan di sini. Gitu. Ya. Atau kondisi sebaliknya, hasil penelitian ada, sudah sepakat bahwa pasien yang akan dipasang infus dikompres dulu 10 detik dengan es batu di area penusukan. Oke, kemudian perawat yang akan melakukan pemasangan infus sudah ada juga. Es batu tersedia karena di setiap ruangan disediakan refrigerator atau alat pendingin, mesin pendingin. Ya, tetapi pasiennya tidak mau dilakukan. Bisa nggak ini terjadi? Tidak bisa juga, gitu ya. Jadi keempat komponen ini semuanya harus bersinergi. Kalau yang tadi, yang di atas kan cuma 3 ya komponennya, ya. Ada bukti internal, bukti eksternal, nih bukti internal, bukti eksternal, dan keinginan atau manfaat bagi pasien. Terus yang resources ini ada di mana, Bu? Ya, resources ini masuknya di bukti-bukti internal. Ya, jadi pada prinsipnya sama. Jadi clinical expertise dan resources ini adalah bukti internal. 2 ini. Ini adalah bukti eksternal. Dan ini adalah nilai-nilai pasien. Paham ya? Sampai sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian apa sih manfaat PBN? Manfaatnya yang pertama adalah menjadi jembatan antara peneliti dengan praktik. Ya, menjembatani antara penelitian dengan praktik. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Kenapa? Karena untuk menerapkan EBN, hasil penelitian tersebut harus dinilai dulu. Ya, hanya penelitian terbaik yang digunakan, yang tidak terbaik tidak digunakan. Sehingga otomatis yang namanya penelitian tidak baik atau kurang baik atau buruk itu tidak digunakan di dalam praktik. Kemudian mencegah terjadinya informasi yang overload. Ini adalah dampak lebih lanjut daripada mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian buruk. Ya banyak hasil penelitian tapi kita tidak tahu sehingga yang terbaik yang mana sehingga menyebabkan overload informasi.
Ya. Dan yang keempat adalah mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Jadi praktis bukan berdasarkan atau berbasis penelitian, berbasis bukti, tapi praktik berdasarkan coba-coba, praktik berdasarkan katanya, ya, bukan praktik berdasarkan atau berbasis bukti. Ya, ini manfaat dari evidence based practice. Ini segitiganya, ya. Ada riset, penelitian, ada education, ada praktis. Selama ini antara education dengan praktis ini ada jembatannya, ya, di mana perkembangan keilmuan itu diinformasikan ke praktek. Melalui apa? Melalui mahasiswa yang praktik di rumah sakit atau melalui temu ilmiah. Ya. Kemudian edukasi dengan riset ini juga sudah dijembatani karena setiap pendidikan harus melaksanakan tridharma yaitu penelitian. Ya, sudah dijembatani. Nah, bagaimana menjembatani antara praktik dengan riset? Itulah penerapan dari evidence based practice. Jadi, kalau boleh dibikin lagi segitiganya menjadi segitiga terbalik yang sesuai dengan ini. Sorry. Ya. Jadi riset dengan praktek, praktek dengan edukasi, edukasi dengan riset gitu. Ada di dalamnya segitiga terbalik. Ya. Oke. Nah, berdasarkan hal itu maka ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi penerapan evidence based practice. Faktor internal salah satunya adalah budaya. Ya. Budaya kerja, terutama budaya kerja. Bagaimana seseorang itu di dalam suatu organisasi akan melakukan, apakah dia selalu ingin melakukan suatu pembaharuan. Itu adanya di budaya kerja. Ya, begitu juga lingkungan, apakah lingkungannya mendukung seseorang untuk melakukan suatu pembaharuan? Apakah tersedia equipment atau supplies untuk melakukan suatu pembaharuan? Dan bagaimana dengan staffing, ya, atau anggota-anggota yang akan terlibat di dalam pembaharuan tersebut, serta standar-standar apa yang digunakan. Ya. Kemudian yang faktor eksternal, accreditation. Bagaimana akreditasi institusi tersebut? Kalau dia akreditasinya sudah unggul, berarti dia harus terus melakukan atau mengembangkan budaya pembaharuan. Kemudian legislasi, ya, apakah punya legislasi orang-orang yang ada di dalam internal itu untuk melakukan suatu pembaruan. Quality measurement, pengukuran kualitas, apakah dilakukan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Misalnya kalau di manajemen, indikator keberhasilan layanan salah satunya adalah menurunnya length of stay, misalnya ya, lama hari rawat. Apakah itu terjadi di dalam faktor internal ini? Kemudian aturan-aturan yang berlaku di suatu negara, apakah mempengaruhi kondisi eksternal, internal? Ya, standar-standar baku yang berlaku secara internasional, apakah diadop menjadi standar-standar internal? Itu ya, ini sama-sama standar. Apakah standar di sini di internal mengadopsi standar-standar eksternal? Gitu ya, sama-sama standar. Oke. Kemudian untuk riset. Riset itu macam-macam. Ada yang eksperimental, ada yang quasi eksperimental, ada yang non eksperimental dan ada kualitatif. Ya, ini jenis-jenis risetnya. Yang non riset apa? Clinical practice guideline atau pedoman di dalam melakukan praktek klinik. Itu non riset. Kemudian expert opinion, pendapat para ahli.
tapi diikuti, diterapkan, ya, itu non-riset. Kemudian organizational experience, jadi bagaimana pengalaman suatu organisasi yang positif itu bisa diterapkan, walaupun itu bukan hasil riset. Ya. Kemudian clinical expertise ini adalah tenaga-tenaga ahli di dalam suatu institusi yang bisa membuat suatu kemajuan. Dan consumer preference. Jadi konsumen ini adalah keinginan-keinginan konsumen. Biasa kan suka ada kotak saran tuh ya, di suatu institusi baik itu rumah sakit atau apapun itu ada kotak saran. Nah, itulah salah satunya consumer preference. Ya, jadi masukan atau testimoni atau saran dari suatu pengguna atau konsumen. Nah, model ini diambil dari John Hopkins Nursing Evidence Based Practice. Ya, Rumah Sakit John Hopkins. Ya, ini bisa kita adopsi. Ini yang tadi ya, ada 3 komponen, yaitu bukti eksternal, internal, dan manfaat atau keinginan pasien. Kita bahas dulu bukti eksternal. Bukti eksternal itu tadi sudah kita bahas, ada hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Nah, yang internal ada penilaian kritis, hasil proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dan sebagainya. Silakan diinternalisasi dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah ada? Sudah paham semua? Ini adalah komponen manfaat dan keinginan pasien ya. Apakah memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan? Seperti kita sudah bahas kemarin bersama, salah satunya filosofi atau salah satu trennya adalah cost containment atau pembiayaan pembiayaan perawatan. Ya. Nah, apa itu evidence-based practice di keperawatan anak? Adalah mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan informasi yang berasal dari keluhan pasien, dalam hal ini anak dan keluarga, hasil observasi perawat, dan hasil penelitian yang valid. Ya, dan evidence-based practice in pediatric nursing ini penting dan dapat diaplikasikan di area keperawatan anak. Oke, ini untuk evidence-based practice in pediatric nursing. Bagaimana langkah-langkahnya?
Yang pertama, menumbuhkan semangat penyelidikan atau inquiry. Ini ada 6 langkah, tetapi dimulai dari 0, berarti menjadi 7 langkah. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan atau PIKO atau PIKOT. Bisa PIKO, bisa PIKOT. Dan yang kedua, mencari bukti-bukti terbaik. Bukti terbaik ini yang diperoleh melalui penelitian-penelitian. Setelah terkumpul artikel-artikel hasil penelitian dari berbagai jurnal, kemudian dilakukan penilaian atau appraisal terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Dan yang keempat, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan pilihan pasien untuk membuat keputusan klinis terbaik. Ya, setelah membuat keputusan klinis terbaik, kemudian diterapkan. Diterapkannya mau berapa lama tergantung dari T-nya ini di atas. Setelah diterapkan, maka dievaluasi hasil dari perubahan praktik setelah penerapan yang nomor 4. Kalau ternyata hasilnya baik, setelah evaluasi, kemudian disebarluaskan atau disseminate outcome. Ya, ini langkah-langkahnya. Kita mulai dari yang pertama, menumbuhkan semangat penyelidikan. Ya, mengajak semua petugas kesehatan untuk menanyakan kembali praktik kesehatan yang sedang mereka lakukan. Apakah puas dengan hasilnya? Kemudian memasukkan EBP di dalam visi misi dan promosi yang dilakukan oleh institusi kesehatan. Kemudian adanya mentor serta kader, adanya infrastruktur yang menyediakan peralatan, kemudian adanya dukungan administrasi, dan adanya leadership yang menilai, menentukan EBP model, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan budaya EBP. Secara teratur mengenali, mengidentifikasi individu atau kelompok-kelompok yang secara konsisten melakukan EBP. Ya, ini langkah ke-0, menumbuhkan semangat menyelidiki atau budaya yang ditanamkan di dalam visi misi institusi. Ini PIKO atau PIKOT. Ya. P-nya adalah populasi atau disease of interest. Misalnya pasien anak dengan DBD. Intervensinya atau issues of interest, misalnya pemasangan infus yang diberikan kompres es batu untuk mengurangi nyeri pemasangan. Kemudian C-nya adalah comparison atau intervensi pembanding atau kelompok pembanding. Dibandingkan nih anak yang dipasang infus dengan kompres es batu dengan anak yang dipasang infus tanpa kompres es batu. Dibandingkan bagaimana skala nyerinya, apakah ada perbedaan secara signifikan. Ya. Kemudian outcome atau hasil yang diharapkan. Berapa banyak skala nyerinya turun adalah hasil yang diharapkan. Kemudian time frame atau batas waktunya. Berapa lama intervensi ini akan diberikan sampai benar-benar mendapatkan outcome yang signifikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Rena kemana? Rena Syahrani. Rena Sahrani. Are you there? Izin Ibu untuk Rena, dia kelas RKI Ibu. Oh, ada di sini? Hah? Kok Rena ada di sini? Ada RKI, ada kuliah loh. Ini nyasar ke sini.
Oke. Winda Anggraini. Izin masuk, Ibu. Ya, Winda. Berapa langkah tadi untuk EBNP? Berapa langkah, Winda? Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Silakan. Ada berapa langkah, Winda? Loh, kok malah di-mute? Winda, mana Winda? Ada 7 langkah, Ibu. Di langkah, oke. Apa saja sebutkan? Jadi yang pertama itu menumbuhkan semangat penyelidikan, Ibu. Menumbuhkan semangat Penyelidikan. oke. Langkah kedua apa, Gali? Lalu Gali? Iya Ibu, langkah kedua itu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan? Iya Ibu, kayak picot gitu atau picot. Oke. Dimas? I-nya apa, Dimas? Ibu. Piko, I-nya apa? Ada Piko, I-nya apa? P-I-C-O-T. I-nya apa, Dimas? Intervensi yang dipilih atau dibahas ya. Oke. Saya lanjutkan. Ya, nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti. Ini kenapa kok muncul begini ya? Ya, kata kunci untuk mencari bukti atau kata-kata yang ada di dalam Pico atau Picot. Jadi searchingnya misalnya ice compress gitu ya. Itu misalnya tadi pemasangan infus yang akan dikompres, penggunaan kompres es dalam pemasangan infus. Jadi masukkan kata kuncinya di dalam jurnal, di dalam search engine, ya, atau di dalam database, ya. Kemudian setiap jenis pertanyaan mempunyai hierarki atau evidence yang berbeda, ya. Biasanya mencarinya itu ice compress plus pain misalnya, atau ice compress plus insersi vena kateter gitu misalnya ya. Tadi kalau pemasangan infus, ini database yang bisa dicari ya, ada PubMed, ada CINAHL, ada Ovid Medline, ada National Guideline Clearinghouse, ada Cochrane database ya, dan sebagainya ya. Itu mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian melakukan critical appraisal atau penilaian terhadap bukti-bukti. Critical appraisal menyesuaikan dari jenis atau level artikelnya. Pertanyaan utama di dalam critical appraisal adalah VIA. Valid. Ya. Ini apa ya? Ya, intervensinya apakah reliable? Ini intervensi ya. A-nya adalah apakah available. Ya. Artinya yang pertama harus dilihat apakah penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian yang baik, itu maksudnya valid. Ya. Kemudian apakah intervensinya bekerja dengan baik? Ini di sini adalah intervensi. Seberapa besar efek dari intervensi tersebut? Ya. Kemudian yang ketiga hanya apakah intervensi tersebut dapat dilakukan? Ya. Adaptable, available, dan sebagainya. Dan apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan untuk pasien saya, ya? Itu A-nya.
ini melakukan critical appraisal terhadap bukti-bukti. Bukti-bukti tadi diperoleh dari mana? Dari memasukkan kata kunci berdasarkan PICO atau PICOT. Di mana nyarinya? Di database ini. Setelah ketemu banyak, masing-masing dinilai. Ya, kalau makin banyak yang jawabnya iya, berarti hasilnya baik. Ya. Nah, yang berikutnya setelah ketemu nih, oh ternyata memang benar loh bagus kompres S sebelum pemasangan infus, sebelum penusukan area infus, kemudian mengintegrasikan bukti-bukti ya dengan clinical expertise. Nah, ini merupakan bagian penting dalam proses EBN. Ya, contohnya follow up untuk evaluasi hasil clinical expertise mencatat bahwa saat treatment kasus akut otitis media first line antibiotik tidak efektif. Ini contoh untuk kasus-kasus kesehatan secara umum ya. Kemudian artikel terbaru menyatakan bahwa antibiotik A mempunyai manfaat yang lebih baik daripada antibiotik B sebagai second line antibiotik pada anak. Ya, artinya apa? Yang ditemukan dari hasil-hasil bukti adalah justru antibiotik A ini lebih baik daripada antibiotik B. Gitu. Sementara yang dipakai selama ini adalah antibiotik B gitu, ya. Nah, pasiennya, jika kualitas evidence base bagus dan intervensi sangat memberikan manfaat, akan tetapi jika hasil diskusi dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tersebut tidak bisa diaplikasikan. Betul bahwa antibiotik A ini manfaatnya lebih baik daripada antibiotik B, tapi harganya mahal. Ya, sangat mahal misalnya. Dan pasiennya menolak, nggak mau, saya nggak mau yang mahal. Maka antibiotik A ini nggak bisa kita terapkan, nggak bisa kita aplikasikan ke pasien. Artinya EBN tidak bisa diimplementasikan. Ya, itu ya, ini integrasi bukti-bukti. Kemudian mengevaluasi outcome. Langkah ini penting untuk menilai dan mendokumentasikan dampak dari perubahan pelayanan EBP dalam kualitas pelayanan kesehatan dan manfaatnya bagi pasien. Kemudian, menilai apakah perubahan yang terjadi saat implementasi hasil EBP di klinik sesuai dengan apa yang ada di artikel. Ya, saya contohkan yang tadi, di artikel, di beberapa artikel itu sebelum penusukan pemasangan infus di kompres S bisa menurunkan skala nyeri sampai dengan 5 poin. Tapi ternyata sesudah dipraktekkan beberapa waktu, menurunnya kok hanya 2 poin, gitu. Contohnya ya. Artinya perubahan yang terjadi tidak sebaik apa yang tertulis di artikel. Ya. Nah, ini yang harus ditelaah atau dievaluasi. Ya. Nah, apakah treatment yang dilaksanakan sesuai dengan SOP di artikel, misalnya waktu atau lamanya kompres. Di artikel dikatakan selama 10 detik. Apakah yang kita lakukan benar-benar 10 detik? Gitu. Di artikel dikatakan bahwa kompres itu dilakukan es batunya dibungkus kasa. Apakah saat kita melakukan kompres es batunya juga dibungkus kasa? Gitu ya. Ini mengevaluasi outcome kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan artikel yang ada. Oke, langkah yang berikutnya adalah menyebarluaskan hasil EBP. Ya. Disebarluaskannya itu bisa melalui presentasi oral, roundtable presentation dan sebagainya. Jurnal ya, publikasi dan sebagainya. Oke, ini untuk langkah-langkah EBP. Ada pertanyaan sebelum ke contoh? Silakan. Izin bertanya, Ibu.
Ya, siapa? Raisen ya. Baik, Ibu. Sebelumnya saya Elsa Komalasari, Ibu izin bertanya. Tadi pada langkah mengumpulkan bukti itu ada poin setiap pertanyaan punya hierarki of evidence yang berbeda, itu maksudnya seperti apa dan hubungannya dengan mengumpulkan bukti itu maksudnya bagaimana, Ibu? Ini ya. Ini. Yang ini. Yang Jenis mengumpulkan pertanyaan mempunyai bukti. hierarki. Ya. Jadi gini, mempunyai hierarki itu artinya gini. Kalau kita mau tahu yang utama adalah penurunan skala nyeri untuk pasien yang dikompres S misalnya. Berarti intervensinya apa? Pemasangan infus atau kompres S? Hierarki pertama yang kita cari. Kan kita mau mencoba menerapkan nih. Kita udah baca-baca artikel, katanya kalau sebelum dipasang infus di kompres S, itu bisa menurunkan skala nyeri. Berarti hierarki yang paling atas intervensinya apa? Atau evidence-nya? Intervensi Kompres, yang hah? Kompres. Kompres. Ya, kompres S. Misalnya, oh ketemunya cuma sedikit kok kompres S, baru hierarki berikutnya, yaitu IV line atau insersi kateter IV line gitu. Itu maksudnya. Ya, supaya apa? Supaya hasilnya valid, ketemunya tuh ketemu artikelnya tuh benar-benar sesuai dengan yang kita cari gitu. Gitu, Elsa bisa Baik, menjawab? terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi silakan. Silakan kalau masih ada. Tidak ada, kalau tidak ada saya langsung ke contoh ya. Ini salah satu contoh penerapan atau evidence practice di keperawatan anak. Nah, judulnya adalah penerapan modified chronic care model. Aslinya intervensinya adalah chronic care model. Kenapa saya pakai modified? Karena saya menambah beberapa perangkat dan penerapannya khusus untuk talasemia. Tidak bisa diterapkan untuk pasien lain gitu. Sehingga saya menamainya modified chronic care model. Ini adalah hasil disertasi ketika saya S3. Ya, yaitu modified chronic care model. Ini nggak usahlah kita bahas ya. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Ya. Ini deh yang lebih jelas nih. Ya, ini hasilnya. Sebelum diterapkan model atau modified chronic care model, kan kualitas hidup itu komponennya ada 4. Ya. Komponen fungsi fisik, fungsi psikologis, fungsi sosial, fungsi sekolah. Ini kualitas hidup anak thalassemia secara umum yang paling kanan. Sebelum diterapkan modified chronic care model, itu kualitas hidup anak rata-rata 66,4. Kualitas hidup anak sehat itu 83. Ada kuesionernya ya untuk mengukur kualitas hidup. Ya. Kemudian kualitas hidup itu terdiri dari fungsi fisik, psikologi, sosial, dan sekolah. Sebelum dilakukan diterapkan modified chronic care model, setiap komponen ini nilainya nih. Ya, fungsi fisiknya 68,36, rendah. Kemudian setelah dilakukan intervensi MCCM meningkat menjadi 74,43. Apakah peningkatan ini berarti bagus? Iya. Kenapa bagus? Kan cuma dikit Bu bedanya. Karena nilai P-nya atau P-value-nya kurang dari 0,05. Gitu. Secara statistik, peningkatan ini signifikan. Begitu juga fungsi psikologis. Ya, itu meningkat dan peningkatannya signifikan. Kalau kita lihat jauh ya,
Fungsi sosial juga begitu. Sebelum dilakukan atau diterapkan modified chronic care model, anak-anak thalassemia ini minder, malas bergaul, malas berteman. Tetapi setelah dilakukan intervensi MCCM, sekarang anak-anak di thalassemia RSCM itu sampai punya grup band. Ya, dan grup band ini suka tampil di acara Car Free Day, acara-acara sosial. Nah, fungsi sekolah juga demikian. Kelihatannya naiknya cuma sedikit, tapi ini juga signifikan secara statistik. Sebelum diterapkan MCCM, anak-anak thalassemia di RSCM ini banyak yang putus sekolah di kelas 2 SD, ya, di kelas 3 SD. Kenapa dia putus sekolah? Karena fungsi psikologisnya terganggu. Fungsi sosialnya terganggu, dia malu, kulitnya berwarna berbeda dengan anak-anak yang lainnya, tinggi badannya juga berbeda, gitu. Ya. Nah, rata-rata peningkatan kualitas hidup anak usia sekolah yang menderita thalassemia setelah diterapkan MCCM adalah 72,56%. Kalau dilihat dari anak sehat, itu tidak beda jauh, di mana anak sehat itu adalah 83. Nah, ini contoh evidence-based practice. Nah, saya nggak murni menerapkan chronic care model, tapi sudah saya mengadaptasi chronic care model untuk diterapkan di anak yang menderita thalassemia. Nah, ini contoh. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga makin jelas ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk topik pertama. Tapi nanti akan ada mata kuliah evidence ya. Nanti di situ akan lebih jelas. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya istirahat sebentar ngambil minum dulu ya, karena saya sedang tidak baik-baik saja. Sinusitisnya lagi kambuh.
Baik, kalau untuk EBNP tidak ada lagi pertanyaan, saya lanjut dengan bimbingan antisipasi ya. Sebentar. Bentar ya. Kenapa begini ya? Numpuk. Oke. Topik berikutnya adalah anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi. Ini yang harusnya topiknya Bu Yupi ya. Tapi saya ambil alih karena kesibukan beliau. Kenapa sih bimbingan antisipasi ini penting? Karena ternyata membesarkan anak itu bukan merupakan tugas yang mudah. Ya. Dan setiap fase pada anak menimbulkan trauma, maka mencegah sebelum terjadi masalah ini merupakan tindakan yang paling tepat. Seperti filosofi di keperawatan anak, yaitu berfokus pada preventif dan promotif. Dan hal lain yang melatar belakangi kenapa bimbingan antisipasi ini penting adalah setiap keluarga itu unik. Dengan demikian, cara orang tua membesarkan anak tidak dapat dinilai secara umum. Ya, karena apa? Karena ada pengaruh sosial dan kultural. Ya. Kita bisa bilang bahwa semua orang juga tahu loh bayi baru lahir itu nggak boleh dikasih jamu, tapi faktanya masih aja ada berita bayi baru lahir dikasih jamu akhirnya meninggal. Ya, itulah keunikan keluarga yang sangat dipengaruhi oleh sosial dan kultural di mana keluarga itu berada. Ya, sehingga diperlukan bimbingan antisipasi. Nah, bimbingan antisipasi ini juga perlu bagi orang tua untuk mencegah terjadinya masalah pada setiap fase. Yang paling utama adalah pada golden period, yaitu masa infan hingga prasekolah. Ya, ini adalah masa-masa golden period di mana perkembangan otak sedang cepat terjadi dan ini tidak mungkin kembali lagi. Jadi merupakan fondasi terhadap perkembangan berikutnya. Nah, anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi adalah memberitahukan upaya bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi sesuai dengan usia anak. Apa yang dipenuhi? Kebutuhan anak. Saya sudah sampaikan ada satu fondasi kebutuhan yang berbeda pada anak, yaitu kebutuhan akan bermain. Ya. Kita mulai dengan usia infan atau bayi.
Bimbingan pada usia infan dibagi 2 tahap, yaitu 6 bulan pertama, kemudian 6 sampai 12 bulan. Ya. Nah, pada 6 bulan pertama ini yang harus digarisbawahi adalah proses penyesuaian orang tua dengan bayinya. Terutama pada ibu yang membutuhkan postpartum emotional support. Pada ibu-ibu yang apa? Misalnya pada ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ya, apa sih baby blues itu? Kok aneh-aneh aja gitu ya. Baby blues itu adalah kondisi di mana psikologis ibu membutuhkan support karena perubahan hormonal yang tiba-tiba. Ya, perubahan hormonal yang tiba-tiba mempengaruhi emosional ibu. Ditambah lagi di satu sisi ibu itu harus merawat anaknya, merawat bayinya. Perubahan kebiasaan, perubahan peran, perubahan kadar hormon yang tiba-tiba membuat ibu menjadi baby blues. Ya. Nah, perawat harus membantu orang tua untuk memahami bahwa bayi sebagai individu yang mempunyai kebutuhan yang diekspresikan hanya melalui tangisan. Tenaga kesehatan, orang di lingkungannya banyak kecolongan. Anaknya baru lahir tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena dianiaya, dicekek sama ibunya. Kenapa? Karena nangis terus. Ya, satu-satunya alat komunikasi pada bayi itu adalah menangis. Ya, dia belum bisa ngomong, belum bisa mengemukakan, oh saya haus, oh saya lapar. Satu-satunya cara adalah hanya dengan menangis. Ini yang harus disampaikan kepada ibu. Ya, jadi ibunya harus siap-siap, jangan nanti anaknya nangis terus, kemudian dianiaya, ada kekerasan di situ. Kemudian informasikan pada ibu bahwa pada bayi 4-6 bulan ini tidak akan manja, walaupun ibunya memberi perhatian penuh. Selama ini kan udah diemin aja, ntar kalau bolak-balik dilihat, bolak-balik pegang, dia jadi bau tangan, jadi manja. Ya, tekankan kepada ibu bahwa itu tidak terjadi. Ya. Kemudian bantu ibu untuk membuat jadwal kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan. Jadi misal, Bu, amati Bu, jam berapa biasanya anak Ibu rata-rata tidur. Ya, nah di luar tidur itu boleh Ibu berikan stimulasi. Ibu juga harus tegas sama tante-tantenya yang datang. Kalau jamnya tidur jangan diajak main, Bu. Gitu. Ya. Kemudian ibu juga harus menikmati, ya, atau apa ya? Kalau orang Jawa bilang menelaah, ya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi itu merupakan sesuatu yang sangat ajaib. Jadi nikmati itu dengan rasa sayang dan persahabatan. Ya. Kemudian informasikan bahwa bayi ini membutuhkan rasa aman. Dari mana rasa aman bayi terpenuhi? Dari orang dewasa di sekitarnya. Misalnya ketika dia nangis, ketika dia basah, orang dewasa di sekitarnya datang dan memberikan mengganti popok. Ketika dia lapar, orang dewasa di sekitar dia bisa memberikan minum ya sehingga rasa laparnya teratasi. Ketika dia kedinginan, orang dewasa di sekitarnya bisa memberikan rasa hangat dengan memberi selimut dan sebagainya. Kalau semua kebutuhan terpenuhi, maka bayi akan memiliki rasa aman. Ya. Nah, di usia 4-6 bulan, persiapkan bayi untuk MPASI. Apa itu MPASI? Ada yang tahu MPASI itu apa? Ada yang tahu? Makanan pendamping ASI, Ibu. Makanan pendamping ASI, bukan pengganti ya. Jangan salah ya. Makanan pendamping ASI. Ya. Takutnya salah kaprah. Oke, betul. Kalau pendamping jadi yang utama apa dong?
ASI, Ibu. Tetap ASI ya, makanan itu hanya pendamping. Oke. Itu untuk 6 bulan pertama. Kemudian untuk 6 bulan kedua, orang tua harus disiapkan terhadap munculnya stranger anxiety. Stranger anxiety itu kalau anak udah 6 bulan ke atas biasanya nggak gampang ikut orang. Ya, yang sebelum 6 bulan ya sama siapa aja mau digendong. Tapi setelah 6 bulan dia akan susah untuk ikut orang. Kenapa? Karena itu perkembangan ke arah positif. Berarti kesadaran dirinya sudah muncul. Ya, oh ini orang bahaya nggak ya buat saya? Ini siapa ya? Oh wajahnya bukan seperti ibu saya. Baunya beda dengan ibu saya. Ya, itu stranger anxiety itu positif. Kemudian sampaikan juga ke ibu untuk menghindari perpisahan dengan anak yang terlalu lama. Ya. Kalaupun harus meninggalkan anak dalam waktu lama, dikomunikasikan dengan anak atau selalu berkomunikasi. Apalagi zaman sekarang udah canggih ya, bisa video call ya. Kemudian beri perhatian jika bayi menunjukkan perilaku yang baik dibandingkan jika bayi menangis. Jadi harusnya ibu itu memberi perhatian saat anaknya anteng. Saat anaknya ngoceh-ngoceh, saat anaknya tertawa, nah itu ibu justru memberi perhatian ya dengan merespon ocehan anak atau senyuman anak. Dibandingkan kalau bayi rewel. Kalau bayi rewel cukup ditenangkan. Ya. Nah, pada usia 6 bulan kedua, mobilitas bayi juga meningkat. Sehingga keterampilan motorik dan rasa ingin tahu bayi meningkat. Ajarkan ibu untuk pencegahan kecelakaan. Apa kecelakaan yang sering terjadi pada 6 bulan kedua? Jatuh dari tempat tidur. Ya, karena anak mulai belajar duduk, mulai mencoba merangkak, kalaupun tidak merangkak dia crawling, berguling. Ya, guling-guling. Jadi, kalau tempat tidurnya tinggi, dia beresiko untuk jatuh. Nah, kalau terpaksa ibu harus meninggalkan bayi, maka ibu harus mencari pengganti yang tepat. Ya. Dan ibu juga harus menyiapkan untuk penyapihan. Penyapihan itu artinya untuk ditinggal lama, ibu sudah kembali ke rutinitas seperti biasa. Ya, ini 6 bulan kedua. Nah, risiko kecelakaan apa yang mungkin terjadi pada usia 0 sampai dengan 1 tahun atau 0 sampai 12 bulan? Yang pertama adalah aspirasi benda. Di Indonesia yang paling sering itu bedak. Jadi bedak bayi masuk ke saluran nafas. Ya, makanya sekarang ada aturan bedak itu tidak boleh digunakan dimanapun di tubuh bayi. Karena ketika kita taruhin bedak baik di dada, di perut, itu kan bedak kan terbang-terbang ya. Karena halus dia terbang-terbang. Nah, itu kehirup nafas bayi. Itu tidak boleh. Sekarang ada aturan. Ya. Atau pada bayi di atas 6 bulan, motorik halusnya sudah mulai bagus. Biasanya suka narik-narik, ya. Kancing itu ditarik-tarik, lepas. Atau dia menemu benda kecil. Karena koordinasi tangan dan mulutnya sudah semakin baik, maka kadang-kadang benda kecil itu masuk ke mulut. Apalagi 0 sampai 1 tahun fasenya adalah fase oral, di mana erotic zone atau comfort zone itu ada di mulut. Jadi apapun dia masukkan ke mulut, ya itu bisa menyebabkan aspirasi. Ini tadi yang saya bilang jatuh dari tempat tidur, ya kalau tempat tidurnya tinggi pasang pengaman. Atau sebaiknya tidak menggunakan tempat tidur, hanya cukup kasur diletakkan di lantai. Tapi tetap harus bersih ya. Kemudian luka bakar saat dimandikan. Cek air mandi sebelum dipakai, makanya ajarkan ibu, Bu, kalau menyiapkan air panas untuk mandi, ibu masukkan dulu air dinginnya. Setelah air dingin, baru masukkan air panasnya.
Ntar kalau terlalu dingin gimana, suster? Kalau air dinginnya duluan. Ibu kira-kira perbandingannya adalah 1:2. Jadi kalau air panas ibu ada 3 gayung, berarti air dinginnya 6 gayung, 5 sampai 6 gayung. Gitu. Ya, ajarkan ibunya. Jadi tetap air dingin duluan. Setelah air dingin baru masukkan air panas. Kenapa? Karena kalau air panas duluan dimasukin, ketika ibunya lengah, bisa aja anaknya langsung menyelupkan tangannya. Gitu ya, itu yang menyebabkan luka bakar. Yang berikutnya, kecelakaan yang berikutnya adalah keracunan. Keracunan ini biasanya penggunaan obat-obatan atau bahan-bahan toksik lainnya. Sehingga harusnya semuanya ini disimpan di dalam lemari yang anak tidak bisa menjangkau. Ya. Nah, yang kecelakaan berikutnya adalah kurang oksigen atau hipoksia. Biasanya mukanya ketutup bantal atau sarung bantal, ketutup plastik pembungkus sesuatu, karena plastik itu kan kalau dipegang sama anak suka bunyi-bunyi ya. Nah, dia suka tuh bunyi-bunyi, masukkan ke kepalanya. Atau kakaknya, sibling yang tidak tahu, ditutup muka adiknya pakai plastik. Ya, ini resiko-resiko kecelakaan yang terjadi pada masa infan. Oke, yang berikutnya adalah usia toddler. Harusnya bimbingan antisipasi ini memang diberikannya saat Anda sudah dapat konsep tentang tumbuh kembang. Ya, tapi kelihatannya Bu Des belum kembali dari umroh, maka jadwalnya saya rubah. Nggak apa-apa, nanti tinggal dikaitkan ya. Saat Bu Des menyampaikan konsep tumbuh kembang, kaitkan ya. Misalnya nih, toddler itu kan 1-3 tahun. Ya, masalah yang paling sering terjadi itu negatif fisik sama temper tantrum. Tanyakan nanti, kenapa Bu kok 1-3 tahun temper tantrum? Ya, kenapa Bu kok 1-3 tahun egosentris? Kenapa Bu kok 1-3 tahun beresiko kecelakaan? Ya, tanyakan nanti ini semuanya ya. Jadi masalah atau masalah yang dihadapi pada saat usia toddler yang pertama adalah toilet training, yang kedua adalah persaingan dengan saudara kandung, ya, yang ketiga negativistik atau negativism, yang keempat temper tantrum, yang kelima egosentris, dan yang keenam adalah risiko kecelakaan. Oke, toilet training ya, kita mulai yang pertama toilet training. Nah, di dalam toilet training, tugas besar utama adalah mendidik menjadi bersih. Ya, itu kuncinya. Toilet training itu mendidik menjadi bersih. Pada usia 18-24 bulan, ini dilakukan toilet training, yaitu pada saat anak sudah dapat berjalan. Sudah memiliki kontrol volunteer sphincter ani uretra. Sphincter ani dan sphincter uretra. Sphincter ani itu untuk BAB, sphincter uretra ini untuk miksi atau BAK. Ya. Kemudian anak sudah dapat dilatih untuk melepaskan dan menahan defekasi. Misalnya dia pengen BAB, tahan dulu ya, kita ke kamar mandi. Itu anak sudah mampu menahan. Kemudian menguasai kemampuan motorik. Ya, nih sudah paling tidak sudah dapat berjalan. Kemudian mampu mengontrol dirinya dan memenuhi kesenangan dirinya. Nanti di fase 1-3 tahun itu ada juga namanya fase anal. Ya, pada usia toddler itu ada fase anal, di mana comfort zone atau erotic zone itu ada di anus. Jadi kalau dia berhasil untuk mengeluarkan fesesnya, maka dia merasa berprestasi. Ya, gitu. Nah, hati-hati di sini pada fase ini. Kalau terlalu bersih nih, maka nanti akan terjadi masalah. Ya, pada fase anal ini anak biasanya setelah BAB kita minta izin tuh ya nya besar disiram boleh nggak dia biar dia pergi ketemu teman-teman yang lain gitu.
Iya boleh, oke, bye-bye sama EE-nya gitu. Karena apa? Karena feses itu merupakan sesuatu produk yang dia anggap sebagai prestasi. Tadi dari perkembangan teori perkembangan yang paling primitif yaitu Sigmund Freud bahwa usia 1 sampai 3 tahun itu erotic zone atau comfort zone-nya ada di daerah anus. Ya. Nah, tadi saya katakan hati-hati di periode ini kalau terlalu bersih. Jangan terlalu bersih. Pernah ya suatu saat saya dinas di Rumah Sakit Jiwa Bogor waktu saya masih kuliah S1. Itu ada pasien dengan bangganya meletakkan fesesnya di piring dan disodorkan ke saya. Ya, feses loh. Ternyata setelah dikaji lebih dalam, pasien itu terfiksasi di sini nih. Jadi ketika dia BAB, itu orang tuanya terlalu strict, terlalu bersih. Jijik itu. Itu kotoran harus harus segera dibuang. Kamu harus dicebok sampai bersih, pakai sabun gitu. Lupa bahwa teori perkembangan yang paling primitif yaitu menurut Sigmund Freud, fase anal atau ketika anak BAB itu adalah suatu prestasi buat anak. Gitu ya. Justru harusnya ketika dia bisa BAB, dia dikasih reward. Ih, keluar lo EE-nya gede banget ya, besar ya, kamu hebat bisa ngeluarin EE besar. Ya, jangan orientasi pada kebersihan. Gitu ya. Jadi itu tadi mendidik anak itu susah-susah gampang ya. Kemudian juga toilet training dilakukan jika anak sudah mampu mengkomunikasikan pada ibu. Komunikasikan ini bisa verbal maupun non-verbal. Ya, kita bahas nanti. Nah, peran perawat adalah menolong orang tua mengidentifikasi kesiapan anak dalam toilet training. Ya, training defekasi ini dicapai sebelum training miksi. Kenapa? Lebih mudah melakukan training defekasi atau BAB dibandingkan dengan training miksi atau BAK. Hal ini disebabkan karena defekasi merupakan keadaan reguler yang dapat diduga. Misalnya, biasanya anak itu BAB jam 7 pagi. Ya, pasti besoknya juga jam 7 pagi gitu. Dek, udah jam segini, ayo mau EE enggak? Gitu. Ya, bisa diduga sehingga lebih mudah. Tapi kalau miksi tergantung dari berapa banyak dia minum gitu. Kemudian alasan lain kenapa kok defekasi lebih dulu lebih mudah dicapai daripada miksi karena defekasi merupakan sensasi besar sehingga menimbulkan perhatian pada anak. Salah satu sensasinya adalah adanya sakit perut. Kemudian adanya refleks untuk mengejan. Ya, itu sensasi besar yang mudah dikenali oleh anak. Sehingga toilet training untuk defekasi lebih mudah dicapai dibandingkan untuk miksi. Karena untuk miksi itu sering terdistraksi dengan anak ketika bermain. Lebih menarik main daripada merasakan keinginan BAK. Gitu. Jadi kadang-kadang anak sudah terlalu kebelet baru dia ngomong. Jadi dia kadang-kadang pipis di celana, di sembarang tempat, gitu ya. Tapi kalau defekasi, orang tua bisa lihat gitu. Perubahan ekspresi anak ketika ada refleks mengejan itu kelihatan. Ya. Paham ya? Oke. Ini faktor yang mempengaruhi kesiapan anak. Ada kesiapan fisik, kesiapan mental, dan ada kesiapan psikososial. Selain kesiapan anak, maka harus juga diperhatikan kesiapan orang tua. Ya, kita bahas satu persatu kesiapan fisik, yaitu saraf volunter, ani dan uretra itu sudah siap terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Kemampuan motorik lebih sempurna
seperti misalnya anak sudah bisa berjalan, sudah bisa jongkok, maupun membuka pakaian. Ini pakaian ya, bukan hanya baju. Termasuk di dalamnya celana. Kemudian yang selain kesiapan fisik, kesiapan mental. Sudah bisa mengenali adanya dorongan miksi dan defekasi. Kemampuan berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Ya, tadi dengan ekspresi. Kemampuan meniru dengan tingkah laku yang tepat. Misalnya, anak laki-lakinya meniru ayah. Ya, itu kemampuannya. Dan ayah itu merupakan motivasi yang kuat buat anak. Pengen seperti ayah gitu ya, kalau anak laki-laki ya. Jadi ayah itu merupakan hero buat anak. Setiap anak laki-laki pasti pengen saya seperti ayah. Ayah itu adalah idolanya anak. Ayah dalam tanda petik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya Siapa saya ya? Elsa Kumala. Raise hand. Saya Elsa Kumalasari, Ibu. Oh, Elsa. Ya, silakan Elsa. Izin bertanya mengenai toilet training tadi, Ibu. Tadi kan ada usia diajarkan toilet training itu 18 sampai 12 bulan atau saat 18 anak sampai dapat 24. 24 bulan, iya Ibu. Heeh. Lalu saat anak dapat berjalan, nah itu bagaimana kalau misalnya dengan anak yang perkembangannya telat gitu Bu, belum bisa berjalan tapi usianya sudah usia tersebut Ibu. Toilet trainingnya bagaimana Ibu? Seperti itu, terima kasih. Ya, kan ada beberapa indikator nih ya untuk anak bisa dilakukan toilet training. Yang pertama kesiapan fisik, yang kedua kesiapan mental. Ada nggak semuanya ini di anak? Kalau nggak ada, jangan dulu dilakukan toilet training. Gitu. Intinya itu. Kenapa? Karena tadi nih toilet training yang terlalu dini itu adalah dipersepsikan oleh si anak itu harus bersih. Kalau harus bersih, artinya perkembangan industri atau produksi itu tidak terjadi. Anak tidak merasa bangga. Gitu. Ya, jadi cek dulu ada nggak nih kesiapan fisiknya. Nomor 1, oke, umurnya udah 18 sampai 24. Kemudian motorik lainnya sudah bisa berjalan. Bisa berjalan nggak dia? Belum. Apalagi jongkok. Ya, apalagi membuka dan memakai pakaian. Jadi jangan dulu lakukan toilet training gitu. Belum lagi kesiapan mental nih. Ya. Dia nggak tahu, nggak kedetek gitu bahwa dia ekspresinya tuh sedang mengejan, itu nggak kedetek misalnya. Ya, jangan lakukan. Nah, yang berikutnya adalah kesiapan psikososial. Ada nggak anak keinginan untuk menyenangkan orang tua? Ini udah lebih tinggi lagi dibandingkan dengan fisik dan mental. Ya, kenapa? Karena di sini nih di psikososial keinginan menyenangkan orang tua supaya mama nggak marah, aku pipisnya di kamar mandi deh. Gitu. Itu salah satu keinginan menyenangkan orang tua. Ya, kalau misalnya ada keterlambatan perkembangan, kan nggak mungkin dia bisa berpikir seperti ini gitu. Jadi jangan dulu lakukan toilet training. Ya, terus juga dia mampu untuk duduk atau bertahan di toilet selama 5 sampai 10 menit tanpa menangis. Biasanya anak-anak dengan general development delay itu nggak bisa nih walaupun usianya sudah 18 sampai 24 bulan, nggak bisa melakukan ini. Gitu Elsa? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, ada lagi silakan. Silakan. Oke, saya lanjutkan dengan selain kesiapan anak tadi ada 3 ya, kesiapan fisik, kesiapan mental, dan psikososial. Sekarang kesiapan orang tua. Yang pertama itu, apakah orang tua mengakui kesiapan anak? Mengakui itu dalam arti kata, mengenali nggak sih bahwa anak ini sudah menunjukkan signal untuk BAB atau BAK? Kalau orang tua tidak sensitif, tidak mengenali, maka toilet training tidak bisa dilakukan.
Gitu ya. Saya ingat dulu anak saya dua anak saya itu 8 bulan sudah tidak mau pakai diapers. Jadi kalau pipis itu ke kamar mandi. Kenapa? Karena saya sudah tahu ketika dia tidur malam gelisah dan sebagainya, libak, saya angkat bawa ke kamar mandi, dia pasti pipis. Gitu. Begitu juga ketika dia main. Kalau dia sudah gerak-gerak tidak bertujuan, artinya dia sudah pengen pipis atau pengen BAB. Bawa ke kamar mandi. Ya. Itu ada siapa, Galih? Ikut kuliah? Siapa, Galih? Di belakangmu ada anak ikut kuliah. Suruh aja di depan kamera. Takut nggak dia? Iya Ibu, maaf ada adik saya. Oh, kamu masih punya adik kecil? Enggak, adik mas saya. Anaknya mas saya. Ponakan. Coba ajak, mau nggak dia? Ya, oke. Saya lanjutkan dengan kesiapan orang tua. Orang tua tidak ada masalah dalam keluarga yang mengganggu kesiapan anak untuk belajar dan kesiapan orang tua. Misalnya, orang tua tidak dalam proses perceraian, orang tua tidak sedang dalam proses adik baru, ya bayi baru lahir ya. Nah, ini semuanya akan menghambat kesiapan orang tua dalam melakukan toilet training. Ya. Dan orang tua dapat meluangkan waktu. Ada orang tua yang males ntar bolak-balik nganterin ke kamar mandi. Males ntar suka nggak keburu ngompol, kencing di celana, harus ngepel, harus ini. Jadi anaknya dipakein terus diapers. Tidak dilatih untuk toilet training. Ya. Ini susah-susah gampang memang. Orang tuanya yang harus peka. Oke. Itu untuk toilet training. Masalah kedua pada toddler adalah sibling rivalry atau persaingan saudara kandung. Ya. Loh, Galihnya malah hilang. Suruh ajak ponakannya kuliah, dianya malah hilang. Galih, Iya Ibu. jangan hilang kamu. Enggak, saya sambil dengerin kok Ibu, maaf. Lo on cam dong. Kenapa nggak ada kamunya? Nggak boleh begitu. Nah, oke. Adik baru, ya ini merupakan krisis situasi pada keluarga dengan anak usia toddler sebagai anak pertama. Makanya secara teori, ya secara agama, di agama saya, kenapa harus disusui selama 2 tahun? Saat menyusui itu ibu diharapkan tidak hamil karena prolaktinnya tetap tinggi. Ya, setelah 2 tahun disapi, ibu baru hamil. Sehingga ketika dia punya adik, itu kira-kira umurnya sudah 3 tahun. Sudah lewat masa toddler. Itu. Ya. Kenapa dikatakan krisis? Karena anak usia toddler ini bukannya benci atau marah ke adiknya yang baru lahir, tetapi dia merasa ada saingan untuk mendapatkan perhatian orang tua. Gitu ya. Jadi sebaiknya memiliki adik itu kalau sudah melewati masa toddler. Ya. Nah, kalau dia sudah 2 tahun, kemudian harus disiapkan juga ya, memberikan ide atau gambaran yang realistik mengapa bayi atau adik baru ini datang. Mengatakan kepada anak toddler bahwa teman baru akan hadir, ini salah. Kenapa salah? Karena yang hadir itu bukan teman, tapi saudara kandung yang harus disayangi, yang harus dibela ya, dilindungi. Kalau teman habis bermain dia harus pulang, gitu kan? Nah, kalau ditanamkan bahwa yang hadir itu adalah teman baru, ketika si toddler ini minta perhatian, maka adiknya akan disuruh pulang. Temannya pulangin aja, gitu.
Ya, jadi harus menanamkan bahwa yang hadir ini adalah saudara kandung. Ya. Kemudian orang tua juga harus mampu menjelaskan adanya kegiatan yang dapat menyita waktu bila bayi baru datang atau baru lahir. Ya, kendalikan tempat tidur baru bagi toddler. Jadi jangan tiba-tiba tidurnya dipisah. Karena itu akan membuat si toddler merasa dikucilkan. Tetapi harusnya dari awal, dari sebelum adik bayinya lahir. Ya, sebelum saat usia toddler, semakin dini akan semakin baik dipisahkannya. Katanya secara teori itu yang bagus anak itu tidur sendiri adalah 6 bulan ke atas. Ya, kemudian mempersiapkan toddler juga dengan melibatkan dari awal dengan meraba pergerakan fetus. Ya, sini pegang nih adiknya lagi main di dalam perut mama. Nah, untuk mengurangi sibling rivalry yang lain adalah mengikut sertakan toddler dalam perawatan adik baru. Misalnya, Kak, kakak tolong ambilin dong popok adik di situ. Atau Kak, bantu mama ya masang popok adik. Ini kakak pegangin sebelah sini, mama mau pasang dulu sini gitu. Ya, jadi diikut sertakan dalam merawat adik baru. Ini untuk masalah sibling rivalry. Nah, bimbingan orang tua yang memiliki anak toddler. Yang pertama adalah antisipasi perubahan tingkah laku toddler yang negatif fisik dan temper tantrum. Kemudian penyapihan dari botol ke makanan padat, ya, karena sudah 18 bulan, maka makanannya harus lebih padat. Kemudian makanan selingan di antara 2 waktu makan, dan disiplin waktu makan. Ya. Kemudian minum susu botol, ini akan menyebabkan gigi berlubang. Jadi perhatikan perawatan gigi. Kalau saya itu menerapkan sebelum tidur namanya bersih-bersih. Yuk kita bersih-bersih dulu sebelum tidur. Gitu. Cuci muka, cuci kaki dan tangan pakai sabun, badan dielap pakai waslap, kemudian gosok gigi. Itu bersih-bersih. Setelah itu dikeringkan dengan handuk, ganti baju, pakai baju tidur, baru tidur. Ya, kenapa? Untuk mencegah ini gigi berlubang. Ya. Nah, mobilitas meningkat pada usia 18 sampai 12 bulan sehingga sangat berisiko terjadi kecelakaan di rumah. Ya, ibu atau orang tua harus memperhatikan pengamanan di rumah. Misalnya saklar, ya kemarin udah kita bahas nih, karena anak usia ini rasa ingin tahunya besar, semuanya dieksplorasi. Ya. Kemudian gunakan cara lembut untuk mengatasi negativisme dan temper tantrum. Tapi bukan lembut dan netral ini harusnya ya. Bukan iya sini sayang, kenapa? Bukan seperti itu. Karena kalau ketika anak temper tantrum atau negatif fisik diperlakukan seperti itu, maka dia akan belajar. Ya, besok-besok saya tantrum lagi biar diperhatikan oleh mama. Ya. Nah, diskusikan permainan baru yang dapat meningkatkan motorik kasar dan halus, bahasa, kognitif, dan sosial. Jadi, informasikan ke orang tua bahwa, Bu, jenis mainan ini loh, Bu, yang bisa meningkatkan motorik, baik itu halus maupun kasar, bisa meningkatkan kemampuan bahasa, bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial, ya. Mainan jenis apa sih, Bu, yang bisa dilakukan? Nanti Anda akan dapatkan ketika ada konsep bermain dengan Bu Ratna. Ya. Oke, ini tuh bimbingan antisipasi untuk 12 sampai 18 bulan. Ini untuk 18 sampai 24 bulan. Ini kesiapan toilet training. Ya. Kemudian siapkan untuk berpisah sesaat, egosentris dan sebagainya. Nah, berikutnya 24 sampai 36 bulan. Pentingnya melibatkan anak dalam kegiatan ya, pendekatan toilet training tadi. Sikap dalam menghadapi anak ketika ngompol atau BAB di celana. Ini jangan dihardik, jangan dimarahin, jangan dibentak. Karena tadi, terutama BAK, bisa sampai usia 4 sampai 5 tahun, kadang-kadang itu masih terjadi ngompol. Ya. Kemudian ketidakmampuan berpikir secara realistik
menyebabkan kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang tepat ketika melakukan toilet training, pendekatan toilet training. Tekankan disiplin, tapi bukan disiplin mati, bukan harga mati. Beda disiplin dengan otoriter ya. Kemudian sosialisasi akan meningkat melalui kelompok-kelompok bermain ataupun TK. Ya. Antisipasi adanya imitasi atau meniru. Ya. Ini kejadian dengan cucu saya. Ketika dia usia 1 sampai 3 tahun, dia nggak ada tantrum, nggak ada negativistik, nggak ada tanda-tanda si setan kecil. Dia bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, bisa mengungkapkan alasan dan sebagainya. Tapi ketika dia di daycare, ya, karena nggak ada mbak, jadi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam dia di daycare. Setelah 3 bulan di daycare, baru muncul itu yang namanya negativistik dan tantrum. Kenapa? Karena di daycare itu banyak anak-anak yang tantrum, gitu. Jadi dia meniru. Ya. Nah, kemudian dampak positif lainnya banyak. Dia lebih mandiri karena hasil sosialisasi di playgroup atau di TK ini. Ya, oke. Ini sama ya, resiko kecelakaan masih seperti yang kita bahas kemarin di angka kematian bayi. Nah, ini anak usia prasekolah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, siapa ya? Salsabila, ya, silakan. Izin bertanya mengenai kesiapan orang tua, Bu, yang di bagian poin mengakui kesiapan anak. Itu kan banyak sekali orang tua yang menyamaratakan, bukan menyamaratakan, maksudnya menyamakan dengan anak tetangga misalnya gitu ya, Bu. Kayak mengenai toilet training, melihat anak tetangganya sudah bisa, dia harus mewajibkan gitu. Anaknya juga bisa kok, kamu orang teman kamu aja bisa kayak gitu. Itu bagaimana ya, Bu? Tadi ya, harus diberikan pendidikan atau bimbingan kepada orang tua. Bu, anak ibu itu kalau siap untuk dilatih toilet training, kalau dia sudah punya ini semua nih Bu, gitu. Kasih tahu ibunya. Ya. Umur anak ibu berapa? Oh, udah 24 bulan. Oke. Kemudian, udah bisa jongkok belum Bu anaknya? Ya, kalau dia belum bisa jongkok, atau oke lah dari segi fisik udah bisa jalan. Kemudian, Bu, kalau dia pengen kencing atau pengen ibu bisa tahu nggak? Kelihatan nggak? Gitu. Anak ini ngomong nggak ke ibu? Kalau misalnya tidak ngomong, ibu tahu nggak? Yang ibu amati apa Bu kalau anak ibu pengen kencing atau pengen Yang ibu amati apa tanda gejalanya? Wah, nggak tahu saya suster. Jangan langsung toilet training. Ajarkan dulu ibunya. Gitu. Ya, Bu, ini loh Bu, tanda-tandanya kalau anak ibu udah siap untuk dilatih ke kamar kecil, ini loh tandanya. Dia tuh menyampaikan ke ibu, baik dia ngomong, ma mau ma mau pipis, ataupun hanya dari ekspresi. Misalnya anak ibu nggak ngomong, tapi ibu bisa tahu nih ekspresinya nih. Kelihatan kan Bu, kalau anak ibu lagi nahan BAB atau refleks ngejan kan mukanya kelihatan Bu. Nah, itu ibu ajak ke kamar mandi. Yuk kita ke kamar mandi untuk gitu. Gitu, Salsabila. Ya. Jadi ada 3 hal ini. Ya. Kalaupun semuanya ada, Bu, anak ibu nangis nggak Bu kalau didudukin di kloset sama 5 sampai 10 menit? Udah nggak betah, artinya dia belum siap. Gitu ya. Jangan dipaksa. Oke, anak semua ada tanda dan gejalanya, tapi ibunya males biarin aja. Atau ibunya menganggap pakai diapers lebih keren loh. Padahal itu menyiksa anak ya. Itu Salsabila. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan prasekolah ya. Nih. Ya, tentunya bimbingan antisipasi ini disesuaikan dengan tumbuh kembang yang terjadi pada usia prasekolah. Ini balik-balik lagi nih, karena Anda belum dapat konsep tumbuh kembangnya. Ya, nah, bimbingan antisipasi atau toilet kondisi anak usia prasekolah ini lebih mudah dibandingkan dengan usia toddler tadi. Kenapa? Karena toddler tadi punya negativistik, punya tantrum, ya. Nah, keamanan ini lebih dapat dijelaskan dan dapat dimengerti secara verbal oleh anak. Lebih realistik karena perkembangan kognitifnya sudah lebih baik. Ya. Nah, anak mulai ke sekolah, jadi adaptasi orang tua dengan anak karena perpisahan. Jangan orang tuanya merasa tidak tenang karena anak usia prasekolahnya sudah mulai masuk TK kan? Itu. Jadi orang tuanya harus yakin. Sehingga anaknya ketika ditinggal juga nggak rewel. Gitu. Ya. Dan biasanya anak usia prasekolah ini karakteristiknya adalah menghabiskan waktu hanya dengan bermain. Di satu posisi keterlibatan ibu di masyarakatnya akan meningkat karena merasa anaknya udah gede, udah TK. Atau ibu-ibu muda yang asal nganterin anaknya TK nggak pulang ke rumah, tapi ngobrol di tempat situ. Ya, akhirnya keterlibatan ibu di dalam masyarakat semakin meningkat. Biasanya suka ada tuh ikatan ibu-ibu TK apa gitu, ya. Sosialisasinya sudah mulai meningkat, keterlibatan di masyarakat. Nah, kecelakaan ini masih dapat terjadi karena anak masih kurang menyadari potensial bahaya. Misalnya objek panas, benda tajam, jatuh dari sepeda, ngejar bola atau layangan, ya, tidak melihat kanan kiri atau menyeberang jalan. Ya. Nah, ajarkan ibu untuk melakukan pencegahan, di mana pencegahan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan mengontrol lingkungan. Misalnya jauhkan sumber-sumber api dari jangkauan anak. Ya, jangan naruh korek api sembarangan. Karena anak usia prasekolah tuh udah bisa nyalain korek api atau nyalain kompor biasanya. Ya. Nyalain lilin gitu ya. Itu harus dijauhkan. Ya. Nah, selain itu juga mengamankan tempat-tempat yang secara potensial dapat membahayakan anak. Misalnya tangga. Kalau tidak ada orang dewasa di sekitarnya, tangga ke lantai 2 rumah tuh harus diamankan. Ya. Dan ibu juga harus diajarkan bagaimana mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. Ajarkan cara menyeberang jalan dan arti rambu lalu lintas. Ya, kalau zaman anak saya kecil dulu, kalau nyebrang jalan nengoknya kemana? Ke kanan, ke kiri. Ya, kalau sekarang nengok kanan, nengok kiri, kanan lagi, kiri lagi. Kenapa? Karena banyak yang lawan arus. Ya, jadi nengoknya nggak cukup kanan kiri. Ya, terus rambu-rambu lalu lintas. Dulu anak saya waktu kecil, yang kecil ini ditanya, kalau merah artinya harus berhenti. Ya, betul. Kalau hijau harus jalan. Betul. Kalau kuning harus ngebut. Kenapa harus ngebut? Takut keburu merah. Ya, itu yang terjadi kondisinya di masyarakat. Jadi tetap harus ditanamkan konsep bahwa kalau kuning itu harus hati-hati. Justru bukan yang ngebut, tapi mengurangi kecepatan. Ya, supaya menghindari kecelakaan. Gitu ya. Kemudian ajarkan orang tua juga harus diberitahu bagaimana mengajarkan anak cara mengendarai sepeda yang aman. Ya. Peran utama orang tua adalah belajar mengontrol lingkungan yang aman untuk anak. Oke. Bimbingan yang diperlukan tingkatkan minat pada hubungan yang lebih luas ya. Artinya bukan hanya main dengan saudara kandung tapi lebih main keluar, kemudian
Libatkan pada sosialisasi yang lebih luas dengan sekolah, disiplinkan dengan peraturan-peraturan, koordinasi emosional ini kurang sehingga kadang-kadang emosinya ekstrim, swing. Ya. Dengar nggak backsound-nya di saya, lato-lato? Ya, dengar ya. Nah, emosi ekstrim dan merasa tidak aman atau ketakutan ini terutama terjadi dari hilangnya perhatian orang tua. Ya, dan antisipasi selera makan dengan pemilihan makanan yang lebih luas. Jadi jangan hanya itu-itu aja. Misalnya perkenalkan makanan baru. Enak nggak sih? Coba aja. Coba deh, kamu suka nggak gitu. Kalau kata mama enak, tapi nggak tahu kamu coba aja gitu. Ya, ini anak usia sekolah, ya, hampir sama dengan sekolah. Bahayanya adalah kecelakaan kendaraan, sepeda, skateboard, dan lain-lain. Tenggelam, terbakar, keracunan masih ada, dan perlukaan tubuh karena aktivitas fisik yang meningkat. Main bola, jatuh, ya. Ini anak usia sekolah. Usia remaja, ya, bimbingan yang diperlukan untuk orang tua dengan anak usia remaja. Yang pertama adalah terima anak dengan manusiawi. Artinya, ya itulah dia remaja seperti itu. Terima apa adanya. Dan respect terhadap ide-ide dan hal-hal yang disukai maupun tidak disukai oleh anak. Jangan mengkritik anak remaja. Ya, karena akan menjadi minder. Dan hargai privasi anak. Kalau dia belum ingin cerita, jangan dipaksa. Kamu harus cerita ke mama. Mama kan orang tua kamu. Orang tua harus tahu segalanya. Tidak berlaku pada anak remaja. Ya, tapi bagaimana secara persuasif anak itu mau menceritakan sendiri masalahnya. Ya, berikan respon positif terhadap perasaan anak. Misalnya dia marah, ya, mama tahu kamu marah. Oke, sekarang silahkan marah dulu yang positif, ya. Jangan marah yang ngerusak ya. Silahkan ekspresikan marahnya, ya, gitu. Kemudian hati-hati terhadap perilaku yang tidak diprediksi, nafsa, ya. Kemudian LGBT, ya. Ini banyak sekali terjadi pada anak-anak SMP sekarang ini. Dan di desa-desa itu yang bikin miris ya. Di mana desa itu merupakan dulu kan adem ayem gitu ya. Tapi LGBT justru sekarang banyak di desa-desa dibandingkan di kota besar. Dan usianya makin muda. Usia SMP sudah ada yang hubungan sejenis. Ya, sangat mengerikan. Oke, ini untuk orang tua. Nah, saya kasih tambahan bimbingan antisipasi yaitu dengan baby led weaning atau BLW. BLW ini adalah men-skip pemberian MPASI berbentuk pure. Pure itu artinya makanan apa ya puri itu? Bukan lunak, tapi bukan juga bubur gitu ya, kayak kentang dihancurin seperti itulah teksturnya. Ya. Yang disuapkan pada si kecil. Jadi nggak ada ini. Dari bubur saring, kemudian langsung ke nasi. Ya, tentunya nasinya adalah nasi tim, nasi yang lebih lembek. Kemudian BLW ini memberi kesempatan untuk memegang dan menyuap makanannya sendiri. Jadi melatih anak untuk koordinasi tangan mulut. Memberikan kesempatan pada bayi untuk mengeksplor makanannya sendiri. Ya. Nah, para ahli merekomendasikan waktu terbaik untuk BLW adalah saat si kecil berusia 6 bulan. Karena bayi sudah bisa duduk sendiri, sudah bisa menggapai serta menggenggam benda. Sebentar, saya stop dulu azan ya.
Ya, baik. Kita mulai lagi. Ya, Izin, masih dengan BLW. Tadi dikatakan bahwa 6 bulan izin Ibu, adalah saat izin masuk. ya. Izin Ibu untuk keperawatan anak, jamnya sudah selesai Ibu, karena habis ini akan ada mata kuliah lagi. Oh, masih ada. Oke, Iya, oke, oke. Sebentar maaf ya. Ibu. Sedikit lagi. Kenapa bagus 6 bulan? Alasannya adalah anak 6 bulan sudah memiliki refleks pangkras. Kemudian enzim pencernaan juga sudah ada untuk menyerap makanan padat. Ya, ini contohnya BLW ya. Pisang itu jangan dikerok, tapi kasih pisangnya biar dia gigit. Kalau kebesaran, dia pasti akan keluarkan dengan lidahnya. Ya, ini contoh anak yang diberi BLW. Kemudian tidurnya pun akan lebih nyenyak dan dia tidur sendiri, lebih mandiri. Tuh ya. Oke, baik. Itu mungkin 2 topik yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan kita. Pelajaran berikutnya bukan jam 16 ya? Izin Ibu, di jadwal itu jam 15.30 Ibu, untuk Oh, mata kuliah apa? biostatistik. Oh, biostatistik. Oke. Baik, karena sudah 15.34 ya, lewat 3 menit, terpaksa tidak ada diskusi. Nanti kasihan dosen berikutnya ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian. Udah di SS belum? Belum Ibu, izin untuk mengambil SS terlebih dahulu. Jangan copy paste SS-nya ya. Saya ditegur Bu Indri bahwa SS-nya itu harus sesuai dengan kondisinya. Jadi lebih bagus kalau masih ada ini apa namanya? Masih ada PPT-nya. Yuk, silakan di SS. Baik Ibu, yang ada PPT-nya sudah di SS. Sudah? Oke. Ya Ibu, izin untuk ngambil layar pertama ya Bu. Izin Ibu, sudah. Terima kasih Ibu. Sudah ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya live ya. Baik, Ibu.